perubahan, dan dalam piagam kesepakatan itu ya diperintahkan tidak boleh terlalu lama akan diumumkannya deklarasi dengan pendamping wakil presidennya. Tetapi sekali lagi saya membayangkan Anies belum firm juga, bukan karena dia sentimen atau tidak. Pasti yang paling mempengaruhi dirinya adalah kemampuan sang calon wakil presiden untuk memenangkan pertarungan, dan yang kedua punya chemistry dengan dirinya. Kalau nggak punya chemistry berat ya, duduk 1 jam dengan orang yang nggak punya chemistry itu berat. Jadi karena itu saya membayangkan barangkali, saya tidak tahu Anies punya chemistry atau tidak sama Gatot, punya chemistry tidak sama Rizal Ramli, sama AHY, sama Khofifa, sama Yeni Wahid, dan sama Andika Perkasa. Jadi bisa jadi keyakinan itu karena adanya chemistry untuk saling membantu dan lain sebagainya. Saya berharap saya berdasar ajaran-ajaran Islam, kalau memilih seorang pemimpin harus memilih seorang pemimpin yang berdasar yang kebenaran, yaitu seorang pemimpin yang sidik, yang jujur, yang amanah. Kalau diberi amanah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian fatonah itu cerdas, tabligh, dia mampu menyampaikan narasi-narasi dengan benar, dan dia tidak rakus harta, rakus jabatan, rakus pujian. Ini yang menjadi dasar kita memilih pemimpin. Nah, ini untuk yang akan datang. Saya yakin di antara orang calon-calon yang lain, Pak Anies lah yang paling tepat, yang mempunyai kriteria-kriteria didasarkan oleh Islam seperti itu, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini salah satu bentuk keterbukaan dan juga kehangatan Pak Surya dengan Ketua Umum Partai Golkar, dan antara kami tidak merasa ada sikap walaupun partainya sudah berbeda. Ya kalau koalisi sama-sama punya koalisi. Betul. Nah, tentu dengan koalisi yang sama, komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik. Ya tentu tadi salah satu wakil ketua umum dari P3, dan tentu partai KIB nanti akan membuat keputusannya sendiri. Ya. Demikian, koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AHY adalah kekuatan tokoh muda itu, karena pemilih kita di 2024 nanti ya mayoritas ya 50% lebih, hampir mau ke 60% itu pemilihnya adalah pemilih pemula, pemilih anak-anak muda, dan harus didekati oleh sosok-sosok yang muda. Oleh karena itu ya sosok AHY ketika ingin maju ya menjadi cawapres, misalkan cawapres dan Pak Anies Baswedan, ya nggak ada masalah dan nggak ada persoalan. Yang harus dimunculkan adalah kelebihan-kelebihannya, dan harus diminimalisir ya kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan tadi. Karena tidak ada sosok yang sempurna di dunia ini, termasuk capres dan cawapres itu. Selalu ada kekurangan, selalu ada minus dan plusnya. Asa agama saya gitu ya, kalau ingin mendekati suatu kaum, maka harus menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau kita ingin mendekati anak-anak milenial, pemilih-pemilih muda harus dengan bahasa anak-anak muda. Ya bisa dengan figur, bisa dengan sosok anak muda pula. Ya mungkin dari segmen itu, dari segi itu ya AHY masuk. Makanya dulu ya Presiden Jokowi, mohon maaf ya, itu walaupun beliau sudah tua, tapi ketika berkampanye dengan gaya-gaya muda, dengan menggunakan jaket Dilan gitu ya, lalu menggunakan motor anak-anak muda, itu ingin menarik suara simpati anak muda. Oleh karena itu ya di 2024 nanti punya pola yang sama sebenarnya, dengan cara-cara pendekatan dengan cara-cara gaya-gaya muda itu. Nah, tetapi yang lebih bagus lagi tadi, kalau memang didekati lebih bagus lagi dengan sosok yang muda itu. Ya mungkin AHY menjadi sosok yang bagian salah satu ya sosok politisi muda yang bisa saja akan menarik segmen dari pemilih anak muda tersebut. Pengamat sarankan Anies didampingi tokoh NU di Pilpres 2024. Dikutip dari mediaindonesia.com, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Action, Heri Mendrova menyoroti bakal calon wakil presiden
yang akan mendampingi Anies Baswedan. Heri menyebutkan bahwa tokoh dari organisasi Massa Nahdlatul Ulama merupakan sosok yang layak mendampingi Anies. Saya kira bahwa tokoh NU bisa jadi alternatif bagi koalisi perubahan untuk persatuan yang kemudian disandingkan dengan Anies di Pilpres 2024, kata Heri dalam keterangannya. Lebih lanjut, Heri mengatakan untuk memperbesar kemungkinan menang, maka Anies dan KPP idealnya memilih tokoh representasi dari NU. Umumnya, kader-kader NU ini sudah matang dalam proses politik karena memiliki kaderisasi yang sistemik serta soliditas yang kuat, sehingga konsolidasinya bisa memperbesar kemenangan di Pilpres 2024. Selain itu, NU memiliki preferensi politik yang cukup dekat dengan pemerintahan saat ini dan tentunya mempengaruhi segmentasi elektoral bagi Anies dan KPP. Anies itu figur yang identik dengan oposisi, tentunya perlu keseimbangan dalam konteks meraup insentif elektoral. Maka untuk memastikan hal ini mesti menggandeng tokoh NU, tutur Heri. Belum lagi soal kuantitas, NU salah satu entitas yang cukup menarik dalam hal politik, sehingga perlu dikonsolidasikan untuk kepentingan bangsa. NU itu jumlah masanya puluhan juta, artinya dari beragam preferensi cukup menarik, apalagi soal politik, maka perlu dikonsolidasikan dengan baik, kata Heri. Heri menyebutkan bahwa tokoh dari organisasi Massa Nahdlatul Ulama merupakan sosok yang layak mendampingi Anies. Saya kira bahwa tokoh NU bisa jadi alternatif bagi koalisi perubahan untuk persatuan yang kemudian disandingkan dengan Anies di Pilpres 2024, kata Heri dalam keterangannya. Anies itu figur yang identik dengan oposisi, tentunya perlu keseimbangan dalam konteks meraup insentif elektoral. Maka untuk memastikan hal ini mesti menggandeng tokoh NU, tutur Heri. Belum lagi soal kuantitas, NU salah satu entitas yang cukup menarik dalam hal politik, sehingga perlu dikonsolidasikan untuk kepentingan bangsa. NU itu jumlah masanya puluhan juta, artinya dari beragam preferensi cukup menarik, apalagi soal politik, maka perlu dikonsolidasikan dengan baik, kata Heri. Umumnya, kader-kader NU ini sudah matang dalam proses politik karena memiliki kaderisasi yang sistemik serta soliditas yang kuat, sehingga konsolidasinya bisa memperbesar kemenangan di Pilpres 2024. Selain itu, NU memiliki preferensi politik yang cukup dekat dengan pemerintahan saat ini dan tentunya mempengaruhi segmentasi elektoral bagi Anies dan KPP.